Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk para mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Tamrin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak diskusi para mahasiswa pada perkuliahan saya pada mata kuliah Manajemen dan Resolusi Konflik. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, pertemuan kali ini ya saya akan membahas tentang bahasan kepemimpinan dan manajemen konflik. Ya. Agenda yang pertama yang akan kita membahas di sini adalah bagaimana definisi tentang konflik itu sendiri, kemudian apa unsur-unsur konflik, bagaimana penyebab konflik, apa lokus, dan bagaimana juga dampak dari konflik itu sendiri. Kemudian kita juga akan membahas ya tentang bagaimana manajemen konflik itu sendiri, ya, definisi dari manajemen, kemudian apa sebenarnya tujuan dari manajemen konflik itu, kemudian bagaimana teknik mencegah, menghindari, mengurangi resiko dan menyelesaikan konflik itu sendiri, dan yang paling penting adalah bagaimana kemampuan dan peranan pemimpin, ya, profil seorang pemimpin yang sangat diharapkan dan dibutuhkan. Apa saja kemampuan dasar pemimpin dan apa saja peranan pemimpin dalam manajemen konflik. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan membahas tentang definisi yang pertama tentang pengertian konflik. Apa sebenarnya konflik itu? Ya, konflik adalah sebuah kondisi, ya, suatu kondisi tanpa adanya keharmonisan antara satu dengan yang lain. Kemudian suatu kondisi di mana terjadi suatu pertentangan ya antara kenyataan ya dan antara realita ya. Kemudian suatu kondisi di mana tidak ada kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain, dan konflik ini merupakan sebuah kondisi yang dinamis. Artinya konflik itu juga tergantung pada perkembangan lingkungan yang sangat-sangat strategis. Nah, sebenarnya apa pengertian dari konflik itu? Ya, konflik dalam sebuah organisasi bisa kita maknai di mana suatu kondisi dalam organisasi terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi misi dalam sebuah organisasi. Dan itu kerap kali terjadi dalam sebuah organisasi, baik itu dalam lingkup organisasi yang mikro sampai pada organisasi pemerintahan. Nah, kerap kali ini juga terjadi antara ada perbedaan ya antara satu staf dengan staf yang lain, antara staf dengan atasan dan lain sebagainya, sehingga muncul yang namanya konflik. Dan konflik ini juga merupakan sebuah hambatan dalam proses pelaksanaan tugas ya guna untuk mencapai tujuan. Ketika sebuah organisasi mereka mempunyai konflik yang tinggi ya, sehingga pelaksanaan tugas atau pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan nantinya pasti akan terhambat dan tidak dapat mencapai tujuannya sebagaimana mestinya. Nah, sehingga kita perlu mengetahui sebenarnya apa saja unsur-unsur dari konflik itu. Nah, unsur yang pertama kita harus melihat dulu bagaimana aktornya. Ya, pastinya kita ketahui bahwa aktor yang terlibat dalam sebuah konflik itu minimal terdapat dua pihak yang bersengketa. Ya, baik itu antara staf dengan staf yang lain, antara staf dengan pimpinan, konflik antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan swasta dan sebagainya. Pasti ada unsur yang pertama tentang aktor itu sendiri. Nah, yang kedua tentang objeknya, yaitu pasti terdapat objek yang dipertentangkan, misalnya tentang kebijakan, tentang tata laksana atau tata cara, tujuan dan hasil. Nah, kerap kali objek-objek ini itu dipertentangkan. Misalnya kita ambil contoh, ya konflik ya yang terjadi ketika ada kebijakan PPKM misalnya. Nah, kebijakan PPKM yang diberikan oleh pemerintah yang ada batasnya level 1 sampai level 4 itu juga akan menjadi sebuah konflik ya ketika masyarakat itu tidak bisa menerimanya. Karena masyarakat itu juga berdalih ya dia harus bekerja mencari sebuah nafkah ya untuk keluarganya dan sebagainya, tetapi mobilitas mereka itu dibatasi sehingga terjadi yang namanya konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah situasi, yaitu tentang aturan atau regulasi yang berlaku, ya seperti budaya kerjanya juga yang berlaku. Jadi ini adalah tiga unsur, ya unsur-unsur konflik yang terjadi tentang aktor,
objek, dan situasi. Nah, sebenarnya apa penyebab konflik itu sendiri? Ya, pastinya konflik itu ada penyebabnya. Nah, pertama adanya perbedaan kepentingan. Ya, ketika seseorang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan organisasi, maka itu akan menjadi penyebab dari konflik itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua adanya perbedaan ya, pengertian atau pemahaman ya antar instansi, misalnya antar intraorganisasi, antara staf dan karyawan dan lain sebagainya. Itu akan adanya konflik. Adanya perbedaan cara pandang juga menjadi menyebabkan yang namanya konflik. Ya, misalnya cara pandang masyarakat dengan cara pandang pemerintah dalam melihat situasi COVID itu sangat-sangat berbeda. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki cara pandang bahwa dalam upaya untuk menurunkan penyebaran angka COVID, maka dilakukan yang namanya kebijakan PPKM. Berbeda dengan masyarakat, ketika masyarakat melihat kebijakan itu dirasa merugikan mereka, maka itu akan terjadi konflik. Ya, sehingga mau tidak mau kita kerap kali melihat bagaimana masyarakat itu mencoba untuk tetap ya melakukan aktivitas ya untuk bekerja dan lain sebagainya, ya meskipun pada hal-hal yang sudah dilarang dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu adanya ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan di sini dilihat bagaimana ketidakjelasan tujuan, ya ketidakjelasan peraturan dan lain sebagainya. Ini juga menjadikan penyebab konflik itu terjadi. Nah, selanjutnya juga adanya perbedaan peraturan yang dianut. Nah, seringkali ini terjadi ya antar organisasi ya dalam sebuah kebijakan, ya memaknai sebuah kebijakan tapi peraturan yang dianut berbeda. Itu akan menjadi sebuah konflik. Dan adanya yang terakhir adalah adanya perubahan situasi yang baru ya yang mengakibatkan resistensi ya dari masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat yang lain ya jika ada yang namanya regulasi-regulasi yang merugikan mereka. Baik, terus kemudian apa saja kemudian lokus konflik ya di mana konflik itu berada ya. Konflik itu berada pada antar individu ya, antar orang ya, antar person ya, dari satu orang dengan orang yang lain. Ya, juga bisa terjadi internal pada teamwork. Ya, jika ada sebuah komunitas ya yang memiliki teamwork yang solid, ya internalnya itu juga dapat terjadi yang namanya konflik. Nah, kemudian internal organisasi, ya, itu juga terjadi ya konflik pada internal organisasi ya antar staf-staf ya atau antar lini, antar departemen dan lain sebagainya, antar fungsi itu juga bisa menyebabkan konflik. Nah, selanjutnya adalah eksternal antar organisasi, terjadi antar organisasi A dengan organisasi B, konflik antara perbatasan pemerintah A dengan pemerintah B dan lain sebagainya. Dan ini letak konflik itu sendiri. Dan yang paling harus kita waspadai, kita memberikan catatan bahwa semakin luas lokus konflik, maka semakin kompleks permasalahannya dan semakin sulit untuk mencari solusinya. Dan ini juga akan menjadi sebuah keniscayaan bahwa semakin lebar, semakin luas gitu ya lokus sebuah konflik itu, maka kita harus mempunyai cara ekstra bagaimana untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ya. Kemudian bagaimana tingkatannya? Kita membagi beberapa tingkatan. Tingkat yang paling tinggi adalah tingkat kebijakan, yaitu adanya konflik kepentingan. Ya, di antara siapa? Nah, ini yang terjadi dalam perspektif administrasi publik itu ya kerap kali kebijakan ini menjadi konflik of interest ya atau konflik kepentingan ya antar satu aktor dengan aktor yang lainnya. Ya. Nah, tingkatan selanjutnya adalah tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan. Jadi ketika kebijakan itu sudah dirumuskan, ya terus di bawahnya itu merupakan tingkat manajemen kebijakan, adanya konflik strategi penggunaan sumber daya. Nah, itu seringkali terjadi bagaimana mereka mencoba untuk mengatur sumber dayanya, ya. Seringkali mereka juga akan mendapatkan konflik ya yang terjadi di bawahnya. Dan bawahnya lagi yaitu tingkat pelaksanaan program, yaitu adanya konflik prioritas alokasi sumber daya yang ada.
Nah, yang terakhir adalah tingkat pelaksanaan kegiatan. Ya, adanya konflik tata laksana dan tata cara pelaksanaan. Ini sifatnya lebih teknis. Jadi kalau misalnya kita perhatikan tingkatan-tingkatan konflik yang paling tinggi adalah tingkatan kebijakan, di mana konflik itu terjadi tentang adanya konflik kepentingan dari masing-masing pembuat kebijakan atau aktor kebijakan itu sendiri. Baik rekan-rekan sekalian, terus bagaimana dampak dari konflik tersebut? Ya, dan dampak dari konflik tersebut yaitu ada faktor yang memengaruhi ya skala konflik, lokus konflik, kemudian tingkatan konflik. Ya, skala konflik ya kita harus mengetahui bahwa semakin luas skala konflik, semakin kompleks dampak negatif yang ditemukan dari skala tersebut. Ya, sedangkan lokus konflik, semakin luas lokus konflik, semakin banyak yang terlibat, sehingga semakin banyak yang merasakan dampak negatifnya. Nah, misalnya lokus konflik itu terjadi antara dulu ya ada konflik antara masyarakat Mimika Papua ya dengan konflik PT Freeport pada waktu itu, gitu ya. Jadi semakin lokusnya konfliknya semakin banyak yang terlibat dari masyarakat dan sebagainya, ya dampak negatifnya juga akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat setempat. Nah, ketika kita berbicara dengan tingkatan konflik, maka semakin tinggi tingkatan konfliknya, yang paling tinggi adalah tingkatan kebijakan, akan semakin sulit dan kompleks masalah yang akan ditimbulkan. Jadi ini adalah dampak-dampak konflik ya, dari skala konflik, lokus konflik, dan tingkatan konflik. Dan kemudian dampak langsung dan tidak langsung ya. Dampak langsung di sini tercipta kondisi lingkungan organisasi yang kurang kondusif ya. Terus kemudian terganggunya mekanisme kerja teamwork karena terhambatnya hubungan kerja antar anggota tim, dan juga dampak tidak langsung terhambatnya proses pencapaian tujuan organisasi, dan kemudian juga menurunnya kinerja organisasi. Artinya bahwa dampak konflik ini juga terjadi ya secara langsung dan tidak langsung. Baik. Kemudian apa sebenarnya definisi dari manajemen ya, dan kemudian apa juga definisi dari manajemen konflik ya. Perlu kita ketahui bahwa manajemen adalah sebuah kegiatan yang mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Ketika kita tarik definisi manajemen itu kita tarik dengan konflik, yaitu manajemen konflik, yaitu bagaimana usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, ya, mengurangi resiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Nah, apa sebenarnya tujuan manajemen konflik itu sendiri? Ya, tujuan manajemen konflik itu adalah untuk mencegah terjadinya konflik, ya. Kemudian untuk menghindari dari adanya konflik yang terjadi, ini lebih atasnya lagi. Kemudian yang atasnya lagi adalah mengurangi dampak resiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Karena tujuan manajemen konflik ini sangat jelas ya sehingga tidak menjadikan konflik itu berlarut-larut baik antar individu ya, antar internal teamwork ya, di dalam organisasi maupun eksternal organisasi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya, mencegah yang pertama adalah ya kita harus melihat dulu apa objek pencetus konflik harus disosialisasikan secara jelas. Ya, jadi kita harus preventif ya, pencegahan itu lebih dahulu. Kemudian dihindari adanya kesalahpahaman. Artinya seorang pemimpin harus tahu ya, harus memberikan informasi tentang dalam rangka pencegahan konflik ya, harus dihindari adanya kesalahpahaman tentang apa yang diberikan. Nah, yang ketiga, benefit harus dibagi secara adil dan merata ya. Adanya konsep keadilan dalam mekanisme kerja ya, ataupun dalam sebuah kebijakan ya kepada anggota-anggota organisasi. Dan yang paling penting adalah transparansi perlu dijaga ya. Itu cara untuk mencegah konflik itu terjadi. Kemudian menghindari ya. Yang pertama adalah menunda pelaksanaan menunggu kesiapan stakeholder. Ya, seorang pemimpin ya organisasi harus melihat ya bagaimana caranya agar jika kebijakan ini dilaksanakan ya,
Maka ya untuk menghindari konflik dia harus menunda pelaksanaan sampai para stakeholder atau pemangku kepentingan itu juga siap. Ya. Kemudian yang kedua adalah win-win solution. Ya. Kemudian yang ketiga penerapan exit strategi, dan yang untuk mengurangi dampaknya maka harus mengurangi skala kegiatan. Ya harus dikurangi bagaimana skala kegiatan itu harus dibatasi, dan penanganan agar dipercepat sehingga dampaknya itu tidak meluas. Nah, yang terakhir bagaimana cara menyelesaikan konflik? Ya, yang pertama adalah kesetaraan antar objek organisasi terkait. Ya, harus memberikan kesetaraan antar objek, kemudian win-win solution ya sebagai penyelesaian konflik. Kemudian masing-masing pihak memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing. Ya, kemudian masing-masing pihak sepakat terhadap output termasuk outcome kegiatan organisasi. Nah, apa ya dan bagaimana pemimpin dalam manajemen konflik itu sendiri? Ya, pemimpin harus bagaimana? Pemimpin harus punya kapasitas yang seperti apa? Nah, pemimpin yang berwawasan luas dan berpikir komprehensif, ya itu harus yang dimiliki seorang pemimpin. Ya, pemimpin ya yang dapat mengayomi ya bagi staf ya yang sedang berkonflik. Pemimpin juga ya berani mengambil resiko ya terhadap adanya konflik tersebut dan bersikap tegas, konsisten, dan mempunyai etika dalam berhubungan kerja. Ya, itu pemimpin yang dibutuhkan. Nah, sehingga kompetensi yang diharapkan seorang pemimpin adalah mempunyai kemampuan berpikir sistem ya untuk mencari akar masalah sebuah konflik. Ya, dia harus strategis. Ya, mempunyai sistem thinking ya untuk mencari akar permasalahan sebuah konflik. Dan yang kedua, mempunyai kemampuan teknik komunikasi yang baik ya dalam arti mampu mengkomunikasikan ya konflik yang terjadi dengan baik ya sehingga masalah tidak melebar. Ya, yang ketiga, dia harus memiliki teknik negosiasi yang tinggi, yaitu mencari kemampuan solusi bersama yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, pemimpin juga harus mempunyai ya kemampuan untuk mempengaruhi orang ya yang tinggi. Artinya kemampuan untuk membuat orang mengikuti ide atau pikiran kita. Dia harus dapat mempengaruhi orang. Ya. Nah, kemudian apa peranan pemimpin? Ya. Peranan pemimpin dengan kemampuan dan sikap yang bijak ya harus berupaya untuk mencegah terjadinya konflik. Ya, pemimpin terbaik itu harus seperti itu. Bagaimana cara dia untuk mencegah bagaimana konflik itu agar tidak terjadi. Yang kedua, meredam dan melokalis ya konflik agar tidak berkembang. Ya, dia harus mempunyai etika, ya dia harus mempunyai kebijaksanaan ya sehingga konflik itu dapat diredam dan tidak berkembang aman. Nah, yang ketiga, pemimpin mempunyai peran dalam menyelesaikan konflik dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ya, jadi tidak membiarkan konflik itu berlarut-larut, ya memakan waktu yang lama, ya nanti akan mengakibatkan pada dampak yang negatif dari konflik. Nah, yang keempat adalah mengurangi dampak konflik seminimal mungkin agar tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini adalah kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya. Terima kasih. Ya, itu paparan kuliah pada hari ini. Ya, semoga dengan perkuliahan ini nanti ya, kita dapat melihat bagaimana konflik-konflik yang terjadi, ya baik itu di dalam organisasi, ya antar pemerintah dengan masyarakat, terus bagaimana seorang pemimpin, ya saya berharap bahwa semua mahasiswa nantinya akan menjadi pemimpin yang baik sehingga dapat memanage konflik itu, mencegah konflik itu, serta menyelesaikan konflik itu yang menjadi sebuah konflik yang bisa diselesaikan. Ya, terima kasih perkuliahan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.